Halo, selamat pagi. Semangat baru. Salam Rahayu. Perkenalkan saya Sristiani di sini akan membahas dan menjelaskan tentang agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi. Agen-agen adalah suatu penghubung atau suatu perantara, sedangkan sosialisasi adalah suatu proses sosial di mana individu berinteraksi terhadap individu lainnya. Agen-agen sosialisasi yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga ada kelompok teman sebaya atau kelompok teman sepermainan, yang keempat ada media massa, yang kelima ada agama, yang keenam ada tempat tinggal, dan yang ketujuh ada tempat kerja. Kita akan bahas satu persatu. Agen yang pertama yaitu agen sosialisasi dalam keluarga. Keluarga itu apa sih? Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan seorang individu sekaligus merupakan peletak dasar kepribadian anak. Keluarga juga merupakan lingkungan pembelajaran mendasar atau dengan kata lain menjadi sekolah pertama bagi anak. Peran keluarga sebagai agen sosialisasi, saya ambil dari Talcott Parsons dalam Khairuddin tahun 1985, mengemukakan bahwa peran keluarga sebagai agen sosialisasi menjelaskan bahasa, pola seks, keyakinan agama, sopan santun, dan peletak berbagai elemen-elemen kebudayaan. Selanjutnya, peran keluarga sebagai agen sosialisasi yaitu yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai kehidupan dalam berdemokrasi, memperlakukan sesama, dan sikap saling toleransi. Di sini menjelaskan bahwa dalam sebuah keluarga juga mengajarkan berbagai proses bimbingan untuk menghargai satu sama lain. Bahwa di dalam keluarga itu berbeda pendapat, berbeda gender. Jadi di situ harus menghargai pendapat satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu mempengaruhi tingkat kesadaran. Yang keempat yaitu memberikan contoh dalam bersikap bermasyarakat. Artinya di sini sebuah keluarga adalah yang utama dalam proses pembimbingan karakter. Dan setelah itu tidak mungkinkah sebuah keluarga tidak bersosialisasi keluar dan hanya berputar-putar saja dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini keluarga yang seperti ayah, ibu itu berperan sebagai guru yang utama untuk bisa membimbing anaknya atau individu untuk bersosialisasi di luar keluarga. Yang berikutnya, peran keluarga sebagai agen sosialisasi yaitu sebagai pembentuk pertama etika dan aturan. Di sini menjelaskan bahwa norma atau nilai-nilai yang tertanam saat individu itu masih kecil sangat bergantung pada perhatian seorang orang tua. Kedua orang tua itu mengatur ataupun membimbingnya untuk bisa mengerti itu sopan santun, mengerti itu tata bahasa yang baik saat berinteraksi di luar keluarga tersebut. Yang selanjutnya yaitu fondasi pendidikan ekonomi. Fondasi pendidikan ekonomi juga diartikan mencakup semuanya dari proses pendidikan, belajar, karakter yang setelah saya sebutkan tadi, di luar untuk mengajarkan bagaimana seorang individu itu belajar setelah keluar dari keluarganya bersosialisasi secara alami. Alami di sini dimaksudkan bahwa mempelajari norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu agen sosialisasi yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi yang mengantarkan seorang individu agar mampu bersosialisasi di lingkungan yang lebih luas.
yakni dengan lingkungan masyarakat. Apa saja sih peran-peran sekolah sebagai agen sosialisasi? Yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan daya intelektual agar siswa dapat hidup layak dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu untuk membentuk kepribadian siswa agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Di sini sekolah juga berperan sebagai pendidikan edukasi, pendidikan yang merujuk kepada suatu pendidikan formal, yang artinya walaupun sekolah itu memberikan pendidikan, tetapi tidak sepenuhnya sekolah menggantikan sebagai peran keluarga, sebagai keluarga. Dan yang selanjutnya yaitu ketiga, agen sosialisasi dalam kelompok teman sebaya. Apa sih teman sebaya atau teman sepermainan? Teman sebaya merupakan salah satu agen sosialisasi yang melibatkan hubungan antara seorang remaja dengan remaja lain, dan mereka saling berinteraksi atau bertukar pikiran atau bertukar pendapat atau bermain bersama dan mempengaruhi sesama lainnya. Artinya jika teman melakukan bermain, maka teman yang satunya akan ikut-ikut bermain. Yang selanjutnya, peran-peran teman sebaya. Peran kelompok teman sebaya sebagai agen sosialisasi, teman akan membawa kegembiraan dan akan membawa kesedihan. Sehingga peran kelompok teman sebaya yaitu untuk membentuk perilaku dan keyakinan mereka. Teman sebaya juga menentukan pilihan tentang cara menghabiskan waktu senggang. Misalnya dengan belajar bersama, belajar kelompok, atau bermain bersama. Atau healing berjalan-jalan. Ya. Selanjutnya yaitu agen sosialisasi media massa. Media massa atau media sosial adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan atau penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Apa saja alat-alat komunikasi itu? Bisa berupa media cetak, koran, tabloid, surat kabar, ataupun media elektronik seperti handphone, TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, di sini peran media massa sebagai agen sosialisasi yaitu yang pertama untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bahwa media sosial juga akan memberikan suatu pengetahuan melalui komunikasi, misalnya TV. TV akan memberikan suatu berita, kita menangkapnya, kita menerimanya, baik itu secara positif ataupun secara negatif. Peran media massa sebagai agen sosialisasi yang kedua yaitu untuk mempengaruhi khalayak atau pembaca melalui pesan-pesan berupa informasi, hiburan, pendidikan, atau peran lainnya yang dapat dijangkau masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa media massa juga berperan untuk memberikan informasi, hiburan yang bisa kita lihat atau bisa kita tangkap dengan pandangan masing-masing setiap individu. Sehingga di dalam media massa tersebut akan timbulnya proses sosialisasi. Yang ketiga yaitu peranan penting dalam media massa, yaitu sebagai proses sosialisasi untuk menjadi penentu sebuah keberhasilan program. Nah, di zaman digitalitas ini, banyak sekali yang sudah menggunakan media massa untuk
dijadikan sebagai salah satu media untuk menunjang atau meningkatkan suatu program yang ada di sekolah maupun yang ada di perusahaan-perusahaan ataupun di lingkungan masyarakat pun juga ada. Seperti contohnya, mengadakan program lomba membaca atau menulis atau mencurahkan hasil pikirannya melalui menulis puisi, menulis cerita pendek ataupun yang lainnya karya ilmiah. Jika ditunjang dengan media massa berupa elektronik ataupun media cetak pun akan semakin meningkatkan suatu hasil keberhasilan program tersebut. Selanjutnya, agen sosialisasi yang kelima yaitu agama. Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah lahir. Di sini saya kutip dari ilmu ilmu oleh ahli Sigmund Freud dalam New Introductory Lectures on Psychoanalysis mengatakan bahwa agama adalah ilusi dan menarik kekuatannya dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan-keinginan instingtif manusia. Nah, kemudian untuk peran agama sebagai agen sosialisasi yaitu menurut Durkheim berpendapat bahwa fungsi agama adalah untuk memungkinkan terjadinya ritual-ritual yang mengikat atau menyatukan masyarakat bersama-sama. Yang artinya di sini untuk menjalin suatu sosialisasi di antara individu-individu lain yang sesama agama maupun yang tidak sesama agama dan kepercayaan. Selanjutnya, menurut Rawls, tahun 1901, melihat agama itu sebagai suatu yang memberikan kontrol sosial tertentu, yang dimana suatu organisasi ataupun suatu agama atau kepercayaan itu mempunyai suatu kontrol sosial tertentu dan aturan-aturan tertentu di dalam suatu kepercayaan atau agama tersebut. Selanjutnya, peran agama sebagai agen sosialisasi, saya kutip dari Parson, mengatakan bahwa mengatur atau mengkoordinasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Yang ketiga, mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Agama menjadi peran yang sangat besar dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu agen sosialisasi dalam tempat tinggal. Apa sih itu tempat tinggal? Tempat tinggal adalah tempat seseorang harus dianggap selalu hadir dalam hubungannya dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Begitu pula dengan peran-peran tempat tinggal sebagai agen sosialisasi, yaitu sebagai lingkungan di mana anak tersebut tinggal dan mempraktekkan sosialisasi yang sebenarnya. Contoh, saling gotong royong, saling ramah, dan saling guyup rukun. Di mana jika seorang individu di mana keluarga satu dengan keluarga lainnya menjalin komunikasi atau interaksi sosial, itu akan tercipta suatu sosialisasi yang positif dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai suatu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budaya sendiri. Artinya, masyarakat ialah wadah dan wahana pendidikan
medan kehidupan manusia yang majemuk, baik itu dalam suku, agama, sosial, kegiatan kerja, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu agen sosialisasi tempat kerja. Tempat kerja atau lingkungan kerja, menurut Schultz and Schultz tahun 2006, adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan ciri-ciri tempat bekerja terhadap perilaku dan sikap pegawai, di mana hal tersebut berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan psikologis karena hal-hal yang dialami dalam pekerjaannya atau dalam keadaan tertentu. Di sini tempat kerja, agen-agen tempat kerja ada pimpinan, ada manajer, dan semua anggota yang membantu dalam proses pekerjaan program kerja pekerjaan tersebut. Sehingga di sini akan terjadi proses sosialisasi, interaksi antara pegawai dengan manajernya atau dengan pimpinannya, sehingga timbul suatu interaksi sosial satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan di suatu tempat tersebut. Dan mengenai peran-peran tempat kerja sebagai agen sosialisasi, yaitu agen sosialisasi dapat diwujudkan dengan terselesainya tugas dan pekerjaan tepat waktu. Dengan adanya suatu komunikasi yang baik dijalin oleh satu individu dengan individu yang lainnya, maka akan terjadi penyelesaian tugas secara tepat waktu dan secara efisien. Selanjutnya, peran tempat kerja sebagai agen sosialisasi yaitu untuk penyesuaian tingkah laku, baik penyesuaian antar pribadi maupun penyesuaian dengan lingkungan kerja secara umum. Di sini seorang individu berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap lingkungan kerjanya, karena dengan seorang individu sudah dibekali oleh suatu pendidikan untuk bersosialisasi di luar keluarga tadi, dan ini bisa diterapkan di lingkungan kerja, maka suatu pekerjaan itu akan menjalin suatu sosialisasi dengan rekan kerjanya. Kemudian, peran tempat kerja sebagai agen sosialisasi selanjutnya yaitu di lingkungan kerja, seseorang akan berinteraksi dengan teman sekerja, dengan pimpinan, dan dengan relasi bisnis. Sudah saya jelaskan tadi bahwa di lingkungan kerja itu akan berinteraksi dengan orang-orang banyak, bukan dengan orang dalam keluarga saja. Sehingga bagaimana pembelajaran mengenai sosialisasi di sekolah, di keluarga, atau tempat tinggalnya, bagaimana pastinya itu akan berbeda-beda. Begitu pula dengan norma ataupun norma-norma atau aturan-aturan yang ada di lingkungan kerja atau tempat kerja itu sudah ditetapkan sesuai dengan keputusan perusahaan atau lingkungan kerja tersebut. Selanjutnya, terima kasih untuk waktu yang diberikan, dan saya ucapkan salam rahayu. Thank you for watching. Happy nice day. Terima kasih.